Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ada di pendampingan ke-7. Wah, udah mau akhir Bu ya. Ya. Ini dua terakhir gitu ya, dua terakhir. Nah, sebelum kita kelulusan ada pendampingan 7 untuk persiapan lokakarya ke-8 ya Bu. Ya. Saya kemarin sudah meminta Ibu dan rekan-rekan untuk membuat angket lagi ya. Untuk survei lagi feedback 360 derajat dari yang loka 3, 5 dan sekarang loka setelah angka 7 ya, ke 8 ya. Alhamdulillah kita terus mengevaluasi diri kita dan program kita ya. Dan sekarang sudah mulai ke persiapan lagi loka 8. Rasanya udah mau beres ya, 8 bulan nih. Ya, seperti biasa kita akan feedback yang flashback ke belakang, yaitu 1 bulan ke belakang prosesnya apa saja dan hal yang capaian Ibu yang sudah terjadi. Enggak Bu? Iya. Selama 1 bulan terakhir sudah menyelesaikan seluruh tagihan pembelajaran di LMS ya. Sudah selesai. Kemudian yang paling 1 bulan terakhir ini saya menyelesaikan aksi nyata untuk modul 3.3. Itu program yang berpihak kepada siswa ya, murid kita. Alhamdulillah ya, sudah tercapai Bu ya semuanya. Udah lebih dari 95% ya. Iya. Ininya ya di LMS-nya alhamdulillah. Sekarang Bu kita akan refleksi perubahan pembelajaran dari yang kita alami selama 6 bulan dan mau 8 bulan malah ya. Bagaimana proses pembuatan tugas aksi Ibu terkait pembuatan artikel dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ya. Untuk proses pembuatan tugas aksi nyata modul 3.3 yaitu melaksanakan program yang berdampak pada murid, yaitu dengan membuat program kewirausahaan melalui Market Day. Nah, jadi dengan program itu murid dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai merefleksi kegiatan yang telah dilaksanakan. Bagus ya. Jadi semua dilibatkan anaknya, ya. Benar berdampak pada murid. Kemandirian juga ya, supaya dia merasa memiliki kegiatan yang dia buat, supaya bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Di pelajaran Pancasila itu termuncul ya. Nah, ya. Luar biasa nih. Seperti biasa kalau refleksi itu ada tentang perasaan Bu ya. Perasaan Ibu gimana Bu? Ya tentu Pak sangat senang dan sangat bahagia melihat siswa antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Mulai dari tadi menyusun sampai melaksanakan dan terlibat aktif siswa gitu Pak. Alhamdulillah ya. Lalu apa pembelajaran yang atau hikmah yang Ibu dapatkan setelah mengerjakan di modul ini Bu? Nah, perubahan positif Pak, bisa pembelajaran yang didapatkan itu adanya perubahan positif bisa diciptakan mulai dari perbincangan sederhana dengan siswa Pak, untuk melalui sebuah tindakan diawali dengan perubahan pola pikir dan sikap positif yang kemudian menjadi upaya membangun sekolah dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi sehingga mengembangkan sehingga ada pengembangan dan pembaharuan yang dapat dilakukan terus-menerus. Jadi mulai dari obrolan kecil dengan siswa, menanyakan apa harapan, apa keinginan dalam pembelajaran, hal-hal yang tersebut, supaya kita juga bisa menggali potensi diri dari anak-anak kita gitu. Dari internal Bu ya, jadi bukan dari kita ya. Rencana ke depan Ibu setelah proses pembuatan tugasnya apa Bu? Jadi rencana ke depan itu dalam membuat sebuah program itu guru bertindak tidak otoriter, harus begini-begini, tetapi melibatkan siswa. Mulai dari perencanaan kegiatannya apa, ya, jadi melibatkan siswa secara langsung Pak ya. Jadi di sini guru hanya sebagai memfasilitasi siswa gitu. Jadi siswa kita rangsang terlibat aktif. Jadi benar-benar kebuka ya, supaya potensinya ya. Supaya potensinya juga tergali Pak ya. Dan siswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Ya, sekarang kita mulai ke refleksi perubahan pembelajaran Ibu ya. Dari setelah Ibu pribadi Ibu setelah 8 bulan ini, perubahan apa yang dirasakan dari kompetensi Ibu ya Bu ya? Sebagai guru apa Bu? Ya tentunya ada yang paling utama adalah bertambahnya pengetahuan Pak ya. Itu yang paling utama dari dengan adanya yang sangat dirasakan oleh saya sendiri. Baik pengetahuan itu membuat program-program yang pembelajaran yang berpihak pada siswa, ya pembelajaran diferensiasi itu banyak sekali yang saya sangat dapatkan dari program
PGP ini selain itu juga saya memiliki kemampuan juga keinginan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Biasa itu ya, dari diri sendiri itu yang akan perubahannya luar biasa. Ya. Berdasarkan pengalaman Ibu, perubahan yang terjadi ini kalau buat murid Ibu bagaimana? Jadi siswa terlihat lebih aktif Pak, dan lebih antusias, menyenangkan dalam melaksanakan pembelajaran. Gitu. Kalau yang menurut Ibu yang memuaskan dari 8 bulan ini apa? Ya, jadi banyak ilmu yang bisa kita aplikasikan Pak ya dalam kehidupan kita sebagai guru dalam pembelajaran, seperti tadi pembelajaran yang berdampak pada siswa. Pada awalnya saya belum mendapatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita melaksanakan KSE pada siswa, nah seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebut menjadi suplemen dalam pembelajaran. Oh iya betul ya, di hal yang baru tapi ini menjadi pengembangan potensi kita dulu ya. Kalau yang menantangnya Bu apa Bu? Yang menantang adalah aksi nyata Pak. Aksi nyata. Jadi setiap teori-teori itu harus diaksikan. Nah, itu ya Bu. Nah, biasa jadi ada hal baru dipraktekkan ya. Oh iya. Nah, sekarang merefleksikan komunitas Bu, sekarang ya komunitas praktisi kita ya. Ibu kan sudah merintis ya di sekolah kita. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran? Nah, tentunya Pak, peran komunitas itu sangat baik dalam mendukung tugas guru Pak ya. Karena saat ini penguasaan IT sangat dibutuhkan untuk guru dalam mengembangkan dirinya, juga dalam membuat perangkat-perangkat atau pendukung pembelajaran. Nah, itu sangat dibutuhkan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Kalau perubahan yang menyenangkan dari yang dialami oleh rekan komunitas? Nah, jadi adanya perubahan, arti perubahan di sini perubahan ke arah lebih baik. Jadi kemampuan pertama, IT-nya itu keterampilannya itu. Walaupun misalkan belum ada yang terlihat langsung signifikan, tetapi bertahap ada perubahan Pak. Gitu. Jadi tidak nol banget ya, sekarang udah mulai ada ini ya perubahannya, ada mengenal ya. Apa rencana Ibu di komunitas praktisi ini selanjutnya di programnya? Nah, tentunya tetap untuk melanjutkan komunitas praktisi ini dengan menyesuaikan Pak dengan kebutuhan guru masa kini gitu. Iya, betul. Seperti saat nanti membutuhkan video pembelajaran, berarti nanti yang akan kita susun dalam program itu membuat video pembelajaran seperti itu. Ya, dukungan apa yang Ibu harapkan untuk lebih baik lagi di komunitas praktisi ini? Ya, sebetulnya dukungan yang paling sangat saya harapkan itu dari pemangku kebijakan Pak ya. Tentunya bukan hanya yang dipikirkan itu bukan finansial, tetapi ada dorongan seperti moral Pak ya. Jadi supaya guru-gurunya juga semangat, dengan adanya arahan dan dukungan dari kepala sekolah, tentunya gurunya juga lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Penting juga Bu ya, dikerjakan itu ya. Sekarang Bu, rencana ke depan, kita diskusi rencana ke depan setelah Ibu menyelesaikan program ini, kompetensi apa yang dari kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang saya ingin kembangkan lagi tentunya dengan mengembangkan rekan sejawat Pak, tetapi dengan cakupan yang lebih luas tentunya. Nah, lebih luas lagi ya. Ya, jika nanti di sekolah sudah berhasil, kita misalkan ke KKG, mengembangkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari program guru penggerak ini ke rekan-rekan kita di lingkungan kita, lingkungan sekolah kita dan di luar lingkungan terdekat. Gitu, Pak. Apa yang membuat kompetensi tersebut yang menurut Bu esensial dikembangkan? Ya, dengan mengembangkan rekan sejawat, saya bisa membagi ilmu yang saya dapatkan Pak ya di dalam program guru penggerak ini, terutama dalam membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, tentunya nanti dengan kita menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa itu akan tercipta profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Menurut Ibu, indikator keberhasilan dari yang Ibu ingin kembangkan apa? Jadi indikator keberhasilannya itu rekan sejawat nanti mampu mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak pada siswa dalam pembelajaran di kelasnya. Betul ya. Jadi aplikasi ya, aplikasikan. Potensi nih Ibu, kita ngobrol potensi ya, aset sumber daya internal maupun eksternal yang sudah Ibu petakan.
untuk mendukung pengembangan kompetensi itu apa, Bu? Nah, jadi sumber daya yang sudah saya petakan itu adalah aspek fisik di sini antara manusia di sini yaitu guru Pak ya. Nah, guru dan kepala sekolah, tentunya siswa juga. Nah, dan juga aspek finansial, kebetulan di sekolah saya sendiri pendapatan busnya besar. Nah, salah satu itu menjadi pendukung Pak ya dalam keterlaksanaan program-program tersebut Pak. Juga lingkungannya ya. Apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi jika ada kendala? Nah, tentunya kita membangun komunikasi Pak ya. Jika ada kendala itu, nah apa yang kita rencanakan, terkadang ada pro dan kontra ya dari kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ada saja misalkan yang tidak menyetujui. Nah, kita memberikan penjelasan pentingnya akan pengembangan diri kita untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak pada siswa. Nah, sekarang terakhir Bu, strategi Bu. Strategi Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang tadi Ibu harapkan gimana? Ya, kita dengan melakukan pemantauan Pak ya, apakah target kita tercapai atau tidak. Kemudian menjalin komunikasi, tentunya dengan ngobrol apa kesulitan, apa kendalanya, dan kita melakukan coaching nanti. Nah, itu jika nanti rekan-rekan kita mengalami kesulitan dan mengalami hambatan, supaya target apa yang kita targetkan itu tercapai. Alhamdulillah udah. Saya Ibu obrolannya, saya sangat mengapresiasi Ibu dan terima kasih atas praktik baik yang sudah dilakukan selama 8 bulan ini nih. Di akhir saya banyak evaluasi kan. Sudah banyak praktik yang sudah dilakukan, luar biasa. Semoga nanti program kerja yang berlanjut bukan hanya di PGP tapi setelah pasca PGP Bu ya. Saya Bu yang sudah kita obrolkan, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.